Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bertemu dalam acara Risalah Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dan salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Kiranya kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Programa 1 Serui dimanapun berada, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Risalah Ramadan yang hadir menemani Anda menjelang berbuka puasa. Semoga hari ini penuh berkah dan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Al-Mukarramah Bapak Ustadz Abdul Malik Husain. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Pak Ustadz. Dan juga telah hadir di studio RRI Serui, di samping saya Ibu Ketua Majelis Taklim Humairah Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibu Jamilah Kilian. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan juga anggota Majelis Taklim Humairah Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan bersama saya Faunia Iskandar Alam. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam acara Risalah Ramadan yang akan diisi dengan tausiah serta dirangkai dengan sesi tanya jawab yang pastinya sangat bermanfaat. Jadi tetaplah bersama kami hingga akhir acara. Sahabat setia RRI Serui dan ibu-ibu Majelis Taklim Humairah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali acara Risalah Ramadan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Malik Husain dengan tema keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Kepada Bapak Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti beliau sampai akhir zaman. Baik pendengar setia RRI dimanapun berada, yang senantiasa diberkahi
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ibu-ibu Majelis Ta'lim Khumairah Maluku Utara, semoga perjumpaan kita, pertemuan kita di tempat yang mulia ini senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu tentang menunaikan zakat fitrah. Keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Harus sama-sama kita ketahui bahwasannya dalam bulan suci Ramadan ada amalan-amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah zakatul fitri yang kita kenal dengan zakat fitrah. Dan ini sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasti ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh masalah hari. Dalam satu hari terdapat 24 jam. Dalam 24 jam ini ada waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di sepertiga malam. Jadi ulama katakan sepertiga malam itu kira-kira jam 1 malam ke atas. Jam 1, jam 2, jam 3. Maka pada waktu-waktu ini kalau kita beribadah kepada Allah, kita dirikan salat malam, kemudian kita baca Quran, maka hajat-hajat kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sepekan. Jadi dalam sepekan ini terdapat 7 hari, yang mana ada 1 hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, pimpinannya para hari. Hari apakah itu? Yaitu hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Maka diambil kesempatan bagi orang-orang beriman untuk memperbanyak ibadah, baca Quran, zikir, bahkan mereka memperbanyak salawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dalam 12 bulan. Jadi dalam 12 bulan ini terdapat 1 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dengar, yang kita kenal dengan Sayyidus Syukur, pimpinannya para bulan. Bulan apa itu? Sama-sama kita sudah tahu, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan suci Ramadan ini ada amalan-amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah zakatul fitri, yang kita kenal dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah amalan yang istimewa. Amalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya khusus di bulan suci Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena orang yang berpuasa selama 1 bulan belum tentu puasanya sempurna. Mungkin selama 1 bulan dia mampu menahan lapar. Mungkin selama 1 bulan dia mampu menahan dahaga. Tapi dalam 1 bulan penuh ada kekurangan-kekurangan yang kita buat. Ada hal-hal sia-sia yang kita lakukan. Mungkin ada kata-kata yang tidak dicintai, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat fitrah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sebagai penyempurna daripada ibadah puasa kita. Makanya dikatakan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Bahwasanya zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapankah waktu yang tepat untuk kita menunaikan zakat fitrah? Kapankah waktu yang afdal untuk kita mengeluarkan zakat fitrah? Maka ini ulama telah membaginya. Yang pertama ada waktu jawaz. Waktu jawaz adalah waktu di mana orang
boleh menunaikan zakat fitrah mulai dari awal Ramadan. Jadi mulai dari awal Ramadan kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ulama menganjurkan waktu yang afdal, waktu yang paling utama menunaikan zakat fitrah adalah di akhir Ramadan. Bahkan ada juga waktu yang makruh. Ya. Waktu yang makruh itu khatib sudah naik ke atas mimbar baru kita mengeluarkan zakat. Jadi ulama sepakat diambil daripada hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama untuk seseorang ini mengeluarkan zakat adalah pada akhir Ramadan. Dan ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan orang yang ketika tiba waktu Idul Fitri dalam keadaan sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan sedih karena tidak punya apa-apa di rumah. Makanya di zaman para sahabat ketika datang Idul Fitri mereka melaksanakan sholat Id dalam keadaan gembira. Kenapa? Karena mereka telah menghindar ataupun telah melakukan sesuatu yang menjadi kesenjangan sosial ketika itu. Jadi pada akhir bulan Ramadan semua para sahabat telah dikeluarkan zakat fitrahnya dan kemudian merata. Sehingga orang-orang yang susah di kala itu mendapatkan beras, mendapatkan gandum, bahkan mendapatkan hal-hal yang bisa mereka makan ketika sholat Id. Maka dari sinilah para ulama sepakat bagaimana si afdalnya waktu untuk kita menunaikan zakat adalah di akhir Ramadan. Kemudian fenomena di zaman sekarang ini, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dianjurkan oleh para ulama adalah kita menyerahkan kepada amil zakat. Ya. Jadi meskipun kita menyerahkan ataupun menunaikan zakatnya di tanggal 10 atau di tanggal 15 kepada amil zakat, pasti amil zakat menyampaikan kepada para mustahik itu pastinya di akhir Ramadan. Jadi untuk bagaimana kita mendapatkan keutamaan mengeluarkan zakat, paling utama adalah kita serahkan kepada amil zakat. Supaya apa? Supaya mereka akan mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah kita pada waktu yang tepat. Kapan itu? Yaitu di akhir bulan suci Ramadan. Baik, mungkin cukup sekian tausiah singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua agar kita lebih terus meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Malik Husain terkait keutamaan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Humairah yang mau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jamila Kilian. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa tujuannya dikeluarkannya zakat fitrah pada bulan Ramadan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Ketua Majelis Taklim Humairah dan akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Baik, yang perlu kita ketahui adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu pasti ada hikmah ataupun maksud-maksud tertentu. Begitu juga dengan syariat daripada zakat fitrah ini, tentu ada tujuan-tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah? Tujuan yang pertama adalah untuk mensucikan diri kita. Jadi 11 bulan sebelumnya kita mungkin mempunyai sifat kikir, sifat bakhil,
susah untuk berbagi, maka di bulan suci Ramadan Allah anjurkan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk mensucikan diri kita. Kenapa? Setelah lamanya kita menahan lapar, kita bisa merasakan bagaimana orang-orang di luar sana yang tidak makan padahal mereka tidak puasa, tapi mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Maka zakat fitrah ini kita keluarkan untuk mensucikan diri kita. Yang kedua, tujuannya sebagai pelengkap ibadah puasa. Karena dalam bulan puasa ada hal-hal yang kita lakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita mungkin melihat hal-hal yang haram padahal lagi puasa, melakukan hal-hal yang sia-sia, berkata perkataan-perkataan yang kotor. Maka zakat fitrah ini bertujuan untuk menyempurnakan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Kemudian yang terakhir, tujuan zakat fitrah itu adalah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi selama ini kita melihat orang-orang di luar sana dalam keadaan susah, dalam keadaan lapar, maka zakat fitrah yang kita keluarkan ini adalah menjadi bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang berhak, yaitu para mustahik yang berhak menerima daripada zakat fitrah kita. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Ustadz. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya kami silahkan Ibu-Ibu. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juniati. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sebutkan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang zakat. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Juniati akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Silahkan Pak Ustadz. Baik, berbicara mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan zakat fitrah, ini sangat banyak. Dan ini menjadi landasan bahwasannya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Bahkan dia menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam. Jadi salah satu ayat yang menyinggung tentang zakat fitrah yaitu berada pada surat At-Taubah ayat 103. Allah katakan, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Jadi Allah katakan, ambillah zakat harta mereka. Untuk apa? Guna untuk membersihkan dan mensucikan hati mereka. Maka ini menjadi landasan para ulama, menjadi istihad para ulama bahwasannya zakat fitrah itu adalah wajib. Dalam ayat-ayat yang lain Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang mungkin sudah sering kita dengar. Allah katakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Masyaallah, ini kita sudah hafal semua. Allah katakan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Bahkan dalam surah yang sama, dalam surat Al-Baqarah ayat 277, Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar di sisinya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang saleh, orang-orang beriman yang mendirikan salat, yang paling inti adalah mereka menunaikan zakat. Dengan inilah menjadi dasar-dasar bahwasanya zakat fitrah itu hukumnya wajib. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya saya memberikan kesempatan untuk penanya terakhir. Silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahmawati. Di sini pertanyaan saya Pak Ustadz, apa pahala mengeluarkan zakat pada bulan suci Ramadan? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati untuk pertanyaannya. Silahkan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membuat suatu hukum, suatu ketetapan kecuali di belakang itu ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran yang sangat besar. Tadi Allah katakan lahum ajruhum 'inda rabbihim. Allah berjanji memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang menunaikan zakat fitrah. Yang pertama adalah dirinya dan hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 11 bulan yang sebelumnya mungkin diri kita, harta kita penuh dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menunaikan zakat ini, diri dan hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang kedua, orang yang menunaikan zakat fitrah ini akan menjadi wasilah, akan menjadi jembatan untuk dia ini mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini menginginkan masuk surga, ya. Namun salah satu tiketnya adalah zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah manusia biasa, banyak dosanya. Maka dengan menunaikan zakat fitrah, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menunaikan zakat fitrah, rizkinya akan berkah, hartanya akan berkah, akan dibukakan pintu rizki baginya. Jadi jangan berpikir bahwa kita melakukan zakat fitrah, harta kita berkurang. Tidak. Justru dengan zakat fitrah, harta kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, orang yang menunaikan zakat fitrah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya dia akan dimudahkan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kepada Ibu-Ibu Humairah yang sudah memberikan pertanyaan yang juga luar biasa. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua. Dan selanjutnya, untuk menyempurnakan risalah Ramadan pada sore hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon perkenan dari Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Kepada Bapak disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin. Terima kasih Pak Ustadz. Semoga apa yang telah kita panjatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia RRI Programa 1 Serui dan ibu-ibu Majelis Taklim Humairah Maluku Utara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Risalah Ramadan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam menjalani ibadah puasa serta meningkatkan kualitas keimanan kita. Amin. Dan terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Abdul Malik Husain yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah, dan juga terima kasih banyak kepada ibu-ibu Majelis Taklim Humairah Maluku Utara Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah hadir juga mengisi acara Risalah Ramadan pada sore hari ini.
Serta tak lupa terima kasih banyak juga kami haturkan kepada para pendengar setia RRI Serui dimanapun berada yang telah menyimak acara Risalah Ramadan ini dari awal hingga akhir. Dan selaku pemandu acara, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara ini berlangsung. Semoga kita semua diberikan umur panjang, dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat berbuka puasa dan tetap semangat beribadah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pucuk selasih bertunas menjulang, dahannya patah, tolong dibetulkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.